Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, hari ini kita akan belajar tentang topik subjek terakhir dalam manajemen proyek, ya, yaitu manajemen integrasi proyek. Di sini kita akan belajar apa saja yang terkait dengan semua yang ada di dalam proyek. Ya, tujuannya kita adalah ingin mengkoordinasikan semua pengetahuan proyek, ya, ke dalam satu aktivitas dan siklus proyek, ya. Bagaimana pelaksanaannya untuk mencapai keberhasilan dari proyek yang akan kita jalankan. Jadi di sini kita mengkoordinasikan, ya, mengkoordinasikan semua area pengetahuan proyek, ya, baik aktivitas, siklus maupun tahapan-tahapan pelaksanaannya, ya, agar tercapai nanti akan menjadi tujuan dari proyek itu. Jadi manajemen integrasi proyek itu adalah satu proses yang diperlukan, ya, untuk bisa memastikan, ya, agar kita bisa memastikan semua unsur pada berbagai proyek itu dikoordinasikan secara efektif. Jadi kita memang perlu memastikan semuanya sudah dikoordinasikan dengan baik. Kemudian manajemen integrasi proyek ini juga akan mempengaruhi dan dipengaruhi, ya, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh seluruh knowledge area dalam manajemen proyek. Jadi dia mempengaruhi dan dipengaruhi, melibatkan koordinasi seluruh knowledge area dan juga project life cycle yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, tentang siklus project itu seperti apa. Jadi di sini memang menjadi paripurna, ya, perlu membicarakan seluruh kegiatan dari project itu sendiri yang akan kita laksanakan. Kenapa kita perlu memanage di sini, ya, dalam integrasi proyek ini? Kenapa kita perlu memanage? Tujuannya adalah untuk memperoleh hasil proyek, ya, yang memiliki kualitas, ya, kualitas yang sesuai dengan standar, ya, kemudian dapat diselesaikan tepat waktu, ya, kemudian biayanya juga sesuai, ruang lingkupnya juga sesuai, jadi target itu, ya, ruang lingkupnya sesuai. Kemudian untuk itu semua kan dibutuhkan kesepakatan, ya, dibutuhkan kesepakatan yang membutuhkan siklus proses tertentu, ya, mulai dari pendefinisian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pada akhirnya nanti adalah pada persetujuan. Masing-masing proses itu perlu pengelolaan ruang lingkup, ya, termasuk kualitas, biaya, waktu, juga sumber daya manusia, ya, komunikasi, resiko, dan manajemen pengadaannya. Jadi di sini hampir semua, ya, semua kita koordinasikan atau kita integrasikan, ya. Dan ini menjadi satu skill tertentu, ya, makanya ada keahlian tertentu, ya, untuk mengintegrasikan, ya, semua kegiatan itu. Biasanya manajer project, ya, itu harus mampu di situ dia, ya. Jadi sebagaimana yang tadi saya katakan bahwa manajemen integrasi proyek ini menjadi tugas utama dari seorang manajer proyek, ya. Karena dia memang untuk mengintegrasikan itu dia harus mampu mengkoordinasikan semua, ya, semuanya. Dalam siklus hidup proyek itu kan ada tahapan-tahapan, di situ butuh area pengetahuan, ya, pemahaman dan pengetahuan yang menyeluruh, maka di situ semuanya harus mampu dikoordinasikan, ya, nggak bisa hanya sebagian saja.
Jadi project integration management ini atau manager lah ya, project integration manager yang baik itu adalah untuk tujuannya dengan memberikan integration management yang terbaik itu nantinya akan memberikan kepuasan pada stakeholder, pada seluruh ya, pemilik proyek, pelaksana, supplier dan sebagainya ya. Jadi kalau integrasinya itu bagus, kerjasama setiap elemen itu bagus, berarti manajemen proyeknya itu sendiri akan berjalan dengan baik dan memuaskan pada semua stakeholder ya. Kita menyebutnya stakeholder karena bukan hanya pemilik saja, pelaksana proyeknya juga ya, suppliernya dan sebagainya mendapatkan pembayaran yang tepat dan seterusnya ya. Jadi itu butuh koordinasi dan integrasi yang baik. Berarti kalau kita berbicara tentang knowledge area yang harus dikuasai oleh seorang manajer integration ya, project integration management itu ya semuanya ya, kalau kita lihat ini semuanya dia, scope management, time, cost, quality, kemudian HR ya kan, communication, risiko juga, procure ini termasuk seperti yang kita bahas kemarin tentang risiko kan, ada penerimaan juga ya. Jadi hampir semua kebutuhan atau semua yang ada di manajemen di project itu ya, semua yang ada di project terutama kan kayak waktu, biaya, kualitas ya kan, termasuk risiko itu kan harus dikoordinasikan dengan baik. Maka di sini dibutuhkan project integration management ya. Sedangkan kita tahu stakeholder itu punya kebutuhan ya, dan juga punya expectation, mereka itu ya punya kebutuhan, punya expectation juga. Nah di sini project integration itu bisa memanfaatkan tool ya, tool dan teknik yang ada ya, termasuk software dan sebagainya. Jadi ini merupakan the integration ini ya, dimana ini pekerjaannya para manager project ini ya. Jadi kalau kita gambarkan secara skematik gitu, area pengetahuan dan tahapan prosesnya itu bisa kita lihat seperti ini ya, manajemen ruang lingkup, manajemen biaya, kualitas, waktu, sumber daya, komunikasi, resiko dan pengadaan ya kan. Kemudian dalam siklus hidup proyek ya, kita inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penyerahan atau persetujuan ya. Semua itu harus digambarkan seperti ini ya, harus terintegrasi dalam manajemen integrasi proyek ini menuju kepada tujuan dari proyek. Tujuannya apa? Yaitu kualitas, waktu, biaya dan targetnya ya, ruang lingkup atau target. Ini target harus semua bisa dipenuhi ya. Tujuannya ini untuk menyenangkan atau untuk memberi kepuasan kepada para stakeholder. Skemanya seperti ini ya, tahapan proses bagaimana manajemen integrasi itu, integrasi proyek itu dijalankan ya. Tentang manajemen ruang lingkup ya. Jadi pertama tentang manajemen ruang lingkup. Apa itu ya? Di manajemen ruang lingkup itu adalah kita berbicara industri nih ya. Jadi semua pekerjaan yang termasuk di dalam penciptaan produk ya. Semua pekerjaan yang masuk dalam penciptaan produk atau kita biasa menyebutnya ya proses produksi ya. Semua pekerjaan yang menyangkut pada produksi ya. Di sini diperlukan pada tahapan inisiasi, perencanaan dan pengendalian ya kan. Ini kan ciri dari apa? Perencanaan dan pengendalian itu ciri dari manajemen ya. Setiap manajemen itu pasti terkait dengan perencanaan dan pengendalian ya. Dan itu meliputi inisiasi, perencanaan ruang lingkup, pendefinisian ruang lingkup ya. Jadi ruang lingkup itu adalah istilah lain dari tujuan ya sebenarnya. Jadi ruang lingkup ini sebenarnya adalah istilah lain dari tujuan. Jadi kalau disebut ruang lingkup proyek itu berarti tujuan proyek ya. Apa tujuannya kita mengerjakan atau membuat proyek ini? Kan pasti ada target di situ ya. Baik target manfaat, target waktu, biaya dan sebagainya. Kemudian tentang manajemen waktu.
Manajemen waktu ini suatu proses untuk menjamin bahwa proyek itu akan selesai dalam waktu yang tepat, ya, sesuai yang telah ditetapkan. Jadi di sini memang itu sudah tanggung jawabnya, ya, jadi harus tepat dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Itu terjadi pada proses perencanaan maupun pada pengendalian, ya. Jadi pengendalian itu adalah mengontrol perencanaan itu mengontrol pekerjaan, ya, begitu ya. Jadi kegiatan ini untuk mendefinisikan aktivitas, membuat urutan, ya. Jadi ada beberapa tahap penting di situ, ya, mendefinisikan, kemudian membuat urutan, ya kan, kemudian estimasi durasi, ya kan, kemudian baru membuat jadwal, ya. Lalu pada pengendalian atau pelaksanaan jadwal. Nah, ini kan yang sudah kita sering belajar di CPM itu kan. Ya kan? Di CPM atau BERT, ya kan, BERT, Program Evaluation Review Technique, ya. Ini kan untuk membuat apa? Untuk membuat perencanaan network. Di situ kita butuh estimasi durasi, lalu kita harus breakdown aktivitas, kita harus buat urutan, ya kan. Jadi itu tidak ada buku bakunya, ya, itu adalah merupakan praktek yang harus kita jalani dalam kegiatan di manajemen atau kegiatan di project itu. Sehingga kalau kita orang chemical engineering, tentunya nanti projectnya ya project chemical engineering, karena dengan logika chemical engineering itu kita bisa menyusun, ya, membuat kira-kira urutan aktivitasnya itu apa, estimasi durasinya itu berdasarkan data yang ada, pengalaman yang ada, itu kan akan terlihat, ya, durasinya itu berapa, sehingga kita bisa membuat jadwal, dan nanti kalau jadwal sudah dibuat tinggal pengendaliannya, ya. Itu manajemen waktu di sini, ya. Kemudian adalah manajemen biaya di sini, ya. Apa yang kita bahas di manajemen biaya ini adalah tentang bagaimana kita bisa menjamin, ya, menjamin proyek dapat selesai sesuai dengan dana yang tersedia, ya, atau yang sudah dianggarkan, ya kan. Harus bisa menyelesaikan proyek dengan dana yang telah dianggarkan, ya. Baik itu di tahap perencanaan maupun tahap pengendalian, ya, semuanya sudah sesuai. Aktivitas dalam kegiatan manajemen biaya ini kita sudah memperhitungkan perencanaan sumber daya, ya, kemudian estimasi biaya, ya, lalu kita sudah menyusun anggaran biaya, dan kita juga akan menyusun tentang pengendaliannya, ya, bagaimana agar biaya itu tidak membengkak, ya, tidak terjadi turnover, ya, tidak terjadi meningkat, ya, pada saat pelaksanaan. Kemudian ada manajemen kualitas, ya. Jadi di sini di manajemen integrasi proyek ini kita bicara semua, ya, termasuk anggaran, ya, kan. Termasuk di situ juga kualitas. Di sini juga kita bicarakan juga. Maksudnya apa? Kualitas itu di sini menghasilkan produk yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, ya. Jadi sesuai dengan ruang lingkup yang sudah dibuat, ya, menghasilkan produk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, ya kan. Baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pada pengendalian, ya. Tentunya prosesnya di sini meliputi apa? Perencanaan kualitas, ya kan. Kemudian jaminan kualitas, ya kan, dan pengendalian kualitas, ya, karena namanya manajemen kualitas, ya. Jadi kunci suksesnya, ya, jadi kesuksesan dari setiap tahap itu kan kita tetapkan, ya. Setiap tahap kita punya penetapan keberhasilan, maka kita harus jamin itu, ya, keberhasilannya. Jadi menjamin kualitas keberhasilan proyek itu sesuai dengan tahapan yang sudah kita buat. Kemudian manajemen sumber daya manusia, ya. Di sini proses ini adalah untuk menjamin tersedianya tenaga kerja, sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan, ya, secara tim untuk menyelesaikan proyek, ya. Jadi di sini ditekankan adalah kemampuan secara tim,
karena memang harus dipadukan ya setiap sumber daya itu ya, agar bisa menyelesaikan proyek ya. Ini diperlukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan ya, meliputi perencanaan organisasi, penyusunan staf, pengembangan tim ya, jadi semua ini tentang manusia, sumber daya manusianya. Jadi kayak kita membentuk tim gitu ya, tim pelaksana proyek ya. Jadi kan kita butuh berbagai macam skill di sini ya, pastilah dibutuhkan berbagai macam skill ya kan, pasti kita butuh berbagai macam skill di sini. Nah, sehingga ini harus terjamin ya, kira-kira bisa memenuhi semuanya ya, sehingga proyek itu bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian untuk manajemen komunikasi ya, di manajemen komunikasi ini proses yang menjamin untuk kelancaran informasi ya, termasuk di dalamnya adalah pengumpulan, penyebaran, kemudian pelaporan ya. Jadi semua informasi itu bisa lancar ya, baik pengumpulannya, penyebarannya maupun pelaporannya ya. Dan ini diperlukan di semua proses ya, perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian ya, bahkan termasuk ke proses penyerahan ya. Nah, aktivitas yang dilakukan di dalam manajemen komunikasi ini meliputi perencanaan komunikasi ya kan, distribusi informasi ya, jadi kita punya berbagai macam informasi, lalu ini kira-kira didistribusikan kemana, kita sudah merencanakan itu. Kemudian pelaporan kerja ya, pelaporan siapa, apa yang harus dilaporkan, termasuk juga persetujuan administratif yang diperlukan. Ini masuk dalam ruang lingkup manajemen komunikasi ya. Jadi karena manajemen integrasi proyek, jadi semuanya di manage dan diintegrasikan di sini. Kemudian juga manajemen risiko ya, sudah pernah kita bicarakan. Ini secara garis besar sebenarnya apa manajemen risiko itu? Tujuannya adalah kita meminimalkan potensi terjadinya risiko ya. Risiko kan kemarin kita bahas ada positif ada negatif ya. Jadi potensi terjadinya risiko. Lalu kita inginnya potensi kesempatan memperoleh keuntungan, berarti risiko positif yang ingin kita tingkatkan gitu ya, kita maksimalkan. Lalu risiko negatif kita minimalkan ya. Di sini diperlukan pada perencanaan maupun pengendalian ya, pada perencanaan dan pengendalian. Lalu kegiatan yang kita lakukan dalam manajemen risiko ini adalah perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko ya, kita sudah bicarakan itu ya lebih dalam di manajemen risiko, termasuk monitoring dan pengendaliannya. Kemudian manajemen pengadaan ya. Di sini tujuannya adalah untuk menjamin tersedianya barang maupun jasa ya, yang dibutuhkan oleh proyek ya, terutama dari luar tentunya ya. Kalau dari dalam mah sudah pasti. Jadi tersedianya barang maupun jasa yang dari luar terutama yang dibutuhkan oleh proyek. Ingat bahwa kita membutuhkan jasa dan barang dari luar, untuk pengadaannya itu butuh waktu ya, dan kita ingin menyelesaikan proyek itu sesuai dengan waktu dan anggaran ya. Karena itu ini juga sangat penting, pengadaan ini harus direncanakan dengan baik ya, perencanaan, pelaksanaan maupun proses penyerahannya itu harus benar-benar dengan baik. Aktivitasnya apa yang dilakukan ya, semua manajemen pasti dimulai dari perencanaan pengadaan ya, perencanaan permintaan, karena kan ada juga barang yang kita butuh pengadaan itu membutuhkan waktu ya bagi supplier untuk pengadaannya. Nah, itu kan juga perlu direncanakan ya, kira-kira permintaannya kapan dilakukan ya kan. Seleksi sumber juga kita harus perlu melakukan penyeleksian ya, sumber pemasok gitu ya. Kita perlu melakukan seleksi di situ, dan juga penyelesaian kontrak-kontrak. Kalau pengadaannya itu tidak bisa sekali waktu kan berarti butuh kontrak di situ ya, butuh
ikatan kontrak dan sebagainya. Jadi aktivitasnya banyak juga ini di dalam pengadaan ini. Yang jelas dia harus mampu mendatangkan barang maupun jasa itu, ya, barang maupun jasa yang dibutuhkan itu tepat waktu, ya kan, tepat waktu, tepat kualitas, ya, kemudian tepat anggaran. Nah, ini yang menjadi kebutuhan pokok dalam proyek, ya kan, waktu, kualitas, dan anggaran harus tepat, ya. Nanti waktunya tepat tapi kualitasnya tidak bagus, bisa juga, ya kan, waktunya tepat kualitasnya bagus tapi malah anggarannya jadi membengkak. Nah, itu kan benar-benar harus direncanakan dengan baik di pengadaan ini. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen integrasi proyek itu sendiri, ya. Di manajemen integrasi proyek itu tahapan prosesnya bagaimana ini, ya, proses integrasinya itu. Jadi tentunya dimulai dari pembuatan rencana proyek, ya kan, membuat project charternya. Kemudian pada pelaksanaan kita membuat atau melaksanakan rencana proyek, apa yang sudah direncanakan ini tinggal dilaksanakan di sini. Lalu kalau terjadi perubahan kita harus kontrol, ya, kontrol perubahan itu dan dikoordinasikan dalam proyek ini semuanya, perubahan itu agar semua terkendali, ya, jadi terkendali. Makanya dimaksud kontrol, ya, kontrol perubahan. Jadi perubahan itu bisa saja dalam proyek gitu, ya, tetapi harus tetap terkendali, ya. Jadi fokusnya adalah terkendali. Jadi kalau kita jelaskan dalam tahapan proses manajemen integrasinya ini, itu meliputi perencanaan, pembuatan rencana proyek, ya, pelaksanaan, kemudian kontrol perubahan yang terpadu, ya. Ada 3 poin penting itu, ya. Jadi dari pembuatan rencana, pelaksanaannya maupun kontrol yang terpadu, ya. Jadi ini 3 pokok bahasan utama. Ya, tentu di dalamnya ada berbagai macam aktivitas di situ, tool, output yang diperlukan, ya, itu semua diintegrasikan dalam manajemen integrasi proyek ini. Kemudian prosesnya, ya, proses itu berarti kan, ya, sudah actionnya itu nanti di manajemen integrasi proyek itu seperti apa, ya. Pertama kita membuat project charter. Di sini kita perlu bekerjasama dengan stakeholder, ya. Kan di sini diperlukan dokumen-dokumen, ya, secara formal yang nanti di situ akan memberikan wewenang, ya, pemberian wewenang atau pendelegasian wewenang untuk menjalankan proyek, ya. Jadi mendelegasian wewenang untuk menjalankan proyek. Jadi membuat pernyataan awal tentang lingkup proyek, ya. Ini ingat lingkup itu adalah makna dari target, ya. Jadi batasan-batasan atau scope, ya. Scope atau ruang lingkup itu kan sama dengan target, ya. Target dalam proyek itu. Jadi di situ kita perlu bekerjasama dengan stakeholder, ya kan, sama user dari produk jasa hasil proyek, ya, yang akan menggunakan proyek, yang akan menggunakan hasil dari proyek kita, ya kan. Kemudian ruang lingkup yang berkualitas tinggi, membuat pernyataan tentang ruang lingkup, ya. Jadi ini scope-nya, ya, kita menetapkan scope. Yang kenapa disebut dengan istilah membuat pernyataan, ya? Maksudnya apa itu kira-kira, ya? Kenapa kok disebut dengan istilah pernyataan atau statement, ya? Statement, kan, di sini. Pernyataan itu kan nanti berupa statement. Statement itu nanti membutuhkan apa? Kontrak, ya kan? Membutuhkan kontrak. Kontrak itu kan kesepakatan, ya, kesepakatan antara para pihak. Ya, itu penting, ya, karena memang di situ ada wewenang, ya, ada wewenang yang diberikan, ada imbangannya adalah tanggung jawab tentunya, ya. Wewenang itu diimbangi dengan tanggung jawab, ya. Tanggung jawabnya memenuhi apa yang menjadi ruang lingkup proyek itu. Jadi membuat manajemen proyek itu perlu mengkoordinasikan semua usaha perencanaannya ini, membuat dokumen, ya, koheren yang konsisten terhadap rencana manajemen proyek itu. Dokumen-dokumen itu, ya, menyangkut.
Kemudian langkah selanjutnya ya, proses selanjutnya yaitu mengarahkan pada memanage eksekusi ya, pada pelaksanaan di sini ya, menjalankan rencana manajemen proyek, aktivitas yang tercakup di dalamnya, jadi mengarahkan dan memanage pelaksanaannya ya. Jadi integrasi ini memang pekerjaan manajer ya, manajer proyek, karena memang dia harus mengarahkan, memanage ya, eksekusinya ya, kemudian memonitor dan mengendalikan pekerjaannya ya, memonitor dan mengendalikan pekerjaannya, kemudian melaksanakan ya kendali perubahan. Kalau ada perubahan itu kan harus biar terintegrasi, perubahan itu kan akan mempengaruhi yang lain ya kan, jadi itu perlu terintegrasi ya, akan mempengaruhi hasil-hasil proyek nantinya, termasuk aset-aset dan sebagainya ya kan. Jadi perlu dilakukan integrasi di situ. Kemudian menutup proyek termasuk di dalamnya, yaitu mengakhiri aktivitas proyek secara formal ya, untuk menutup proyek itu. Jadi ini benar-benar tingkat akhir ya proses manajemen integrasi proyek ini ya. Jadi untuk menjalankan semua aktivitas dalam manajemen proyek. Jadi ini tugas dari para calon manajer proyek ya, project leader, project leader punya tanggung jawab di sini, mengkoordinasikan semuanya, dari merencanakan, melaksanakan perubahan ya, mengontrol perubahan, termasuk menutup proyeknya itu sendiri. Mungkin kita perlu tahu tentang secara khusus ya, tentang apa itu project charter ya. Project charter itu apa dalam perencanaan itu ya? Dia adalah sebuah dokumen ya. Dokumen, berarti kontrak di situ ya, yang secara formal memperkenalkan eksistensi keberadaan suatu proyek dan menentukan arah dan manajemen proyek. Ya, jadi ini dokumen kontrak ini penting ini ya, karena semua tugas ruang lingkup proyek ada di sini semua dalam project charter ini. Para stakeholder kunci harus menandatangani project charter ya, sehingga mengetahui perjanjian terkait kebutuhan dan tujuan proyek ya. Jadi project charter ini telah ditandatangani merupakan keluaran pokok manajemen integrasi proyek. Jadi ini menjadi apa, output dari manajemen integrasi proyek, yaitu karena ini ruang kendali ya kan, ruang kendali kita. Ruang kendali dari sebuah proyek itu apa? Yaitu kontrak ya, kontraknya bagaimana, kan itu menjadi ruang kendali yang sangat penting ya kan. Proyek gagal sekalipun dianggap gagal oleh orang kalau memang sudah sesuai dengan kontraknya, ya itu berhasil gitu kan, karena memang sudah dikontrak seperti itu ya. Maka biasanya harusnya ya transparan ya, project charter itu kontraknya sebagaimana ya. Kalau project publik memang harus lihat itu kontraknya, kok pelaksanaannya begitu. Kita lihat kontraknya juga. Kemudian ada pernyataan lingkup ya, pernyataan lingkup awal. Nah, ini disebut pernyataan ya, dalam istilah kita itu statement. Ingat, statement itu nanti kaitannya dengan kontrak ya, pernyataan-pernyataan yang sudah disepahami dan disepakati ya. Di sini pernyataan lingkup adalah dokumen yang digunakan untuk membuat dan memastikan pengertian lingkup proyek ya, lingkup atau scope ini target ya. Bicara lingkup atau scope, ingatlah itu target proyek ya. Itu agar untuk mencegah scope creep ya, scope creep. Apa itu scope creep? Scope creep ini kecenderungan nanti ruang lingkup proyeknya tadi membesar gitu ya, semakin semua ditangani jadinya. Itu enggak ya, harus ada fokus di situ. Ya sangat penting ya, pokoknya ya. Hingga perlu dibuat pernyataan awal ya untuk inisiasi proyek ya. Awalnya bagaimana ini, intinya apa kan itu kan. Kemudian detail lingkupnya, lalu perkembangannya akan dibicarakan dalam situ, akan dibuat statementnya termasuk di situ ya. Jadi intinya dulu ya, inisiasi proyeknya itu ruang lingkup proyek pokoknya itu apa, baru nanti detail lingkupnya, baru kita lihat pengembangannya ya. Karena biasanya satu tujuan itu juga memerlukan aktivitas yang lain yang juga harus sesuai gitu ya. Nah itu jadi nanti ada pengembangan, ada detail ruang lingkup di situ.
sebagai gambarannya ya, pernyataan ruang lingkup awal atau pernyataan project gitu ya, ruang lingkup awal atau target project itu sebagai gambarannya adalah beberapa poin ini ya. Dia harus menyangkut tujuan dari proyek ya, termasuk kemudian karakteristik ya, karakteristik dari produk jasanya itu ya, kemudian batasan ya, scope, batasan, kemudian deliverables ya, apa yang sudah bisa diserah terimakan ya pada setiap tahap itu, hasil yang bisa dikirimkan, diterserah terimakan atau hasil ya, dari hasil setiap tahap gitu. Kemudian kualitas tentunya ya, kriteria produk yang diterima berarti kan kualitasnya bagaimana. Kan untuk penyerahan itu kan ada kualitasnya ya, kalau nggak sesuai kualitas kita nggak terima. Nah, berarti di situ ada kriterianya dong ya kan, kriterianya seperti apa yang bisa kita terima. Kemudian mungkin juga perlu dalam pernyataan awal itu mungkin kita perlu membuat asumsi ya yang menjadi rintangan proyek ya. Jadi resiko ini sudah berbicara tentang resiko juga ya, hambatan atau resiko. Kemudian struktur organisasi proyek, daftar resiko ya, resiko awal ya kan. Kalau tadi masih asumsi, kemudian menjadi resiko yang sudah dinyatakan ya. Kemudian baru sudah muncul jadwal ya kan. Lalu muncul estimasi ya kan. Lalu baru kita buat persetujuan ya, kontrak gitu ya kan, baru kita buat kontrak atau persetujuan. Jadi itulah kira-kira yang menjadi scope dari ruang lingkup awal itu ya, atau pernyataan awal dari sebuah proyek. Apa yang akan dikerjakan, bagaimana kualitasnya, apa yang bisa diserah terimakan hasilnya ya kan? Bagaimana resikonya, berapa biayanya, dan seterusnya. Kemudian rencana manajemen proyek ya. Jadi rencana manajemen proyek itu adalah dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi seluruh dokumen perencanaan proyek ya. Jadi ini untuk memandu pelaksanaan dan pengendalian. Jadi semua rencana-rencana itu dibuat dalam knowledge area yang merupakan integrasi ya, yang lain merupakan bagian dari rencana manajemen proyek secara keseluruhan. Jadi ini memang benar-benar harus terintegrasi ya. Jadi dibutuhkan integrasi rencana ya. Makanya kita berbicara tentang manajemen integrasi proyek ya. Jadi sebuah proyek sebelum dilaksanakan ya harus diintegrasikan dulu. Dari semua siklusnya tadi, semua aktivitasnya, semua siklusnya diintegrasikan ya, untuk dikoordinasikan agar semua berjalan sesuai dengan rencana ya, sesuai dengan target, rencana, kualitas dan sebagainya. Jadi rencana proyek ini akan menjadi dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasikan semua perencanaan proyek ya. Project plan itu ya. Tujuannya adalah untuk memberi guide ya, guide pada pelaksanaan ya. Jadi kalau ada rencana kan enak ya kan, nanti pelaksanaannya itu apa, kapan mulai ya kan. Kalau terjadi perubahan harus terkendali kan, itu intinya kan. Jadi ini sangat berguna karena akan membantu manajer proyek ya dalam memimpin tim proyek, kemudian dalam melakukan evaluasi pelaksanaan proyeknya, kemudian dalam mengukur kinerja proyek ya kan, kemudian menilai hasil pelaksanaan proyek itu ya kan, bisa membandingkan antara rencana dengan hasil yang sudah diperoleh ya kan. Jadi kalau nggak ada rencana kan nggak bisa kita mengevaluasi ya hasilnya ini bagus tidak. Wah nggak tahu kalau nggak ada rencananya ya. Jadi rencana proyek ini ya hampir di semua term manajemen yang kita sebut dengan manajemen kan, plan do check ya kan, manajemen kan intinya itu ya, plan do check ya kan ya, rencanakan, kerjakan, evaluasi, rencanakan, kerjakan, evaluasi, kembali lagi rencanakan, kerjakan, evaluasi, seperti itu. Maka dalam pelaksanaan manajemen proyek, plan ini juga sangat penting ya, karena akan menentukan semuanya itu, perencanaannya itu.
Nah, rencana proyek itu memiliki sifatnya. Antara lain sifatnya itu dia harus unik ya, jadi punya sifat unik di sini. Rencana itu harus dinamis, fleksibel, diperbarui sejalan dengan perubahan ya, terkendali ya, bisa perubahan terus diperbarui dan terkendali. Nah, rencana proyek ini akan memandu eksekusi proyek ya, karena akan membantu manajer dalam memimpin tim ya. Wah, ya itulah rencana ya. Maka dalam perencanaan ini juga kita lihat ada rencana strategis ya kan, dan juga ada seleksi dalam proyek ya. Tentunya rencana strategis itu mencakup pendefinisian tujuan jangka panjang, memprediksi kecenderungan di masa depan, memproyeksikan kebutuhan akan produk-produk atau jasa baru ya. Kalau kita berbicara di industri kan begitu ya kan. Rencana strategis itu ke depan itu seperti apa ya. Organisasi sering melakukan ini dengan analisis SWOT ya, terdiri dari 4 kata ini: strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Dimana strength itu kekuatan internal, weakness itu kelemahan internal ya, opportunity itu peluang yang diperoleh di sisi luar organisasi, threat itu adalah tantangan yang diperoleh atau yang dihadapi dari luar organisasi. Begitulah analisis SWOT dilakukan ya. Dan ini merupakan bagian dari rencana strategis organisasi ya. Jadi harus mengidentifikasi proyek-proyek yang potensial ya, menggunakan metode heuristik untuk memilih proyek mana yang dikerjakan, mana yang tidak. Lalu memformalkan proyek ya dengan membuat project charter ya. Jadi ini kembali lagi di sini. Membuat project charter ya, kontrak ya, semacam kontrak begitu. Kemudian tahap yang kedua, kita membuat mengidentifikasi ya proyek-proyek potensial ya. Contohnya kalau dalam bidang IT kan kita melihat ya proses perencanaan, pemilihan ya kan, kemudian penyelarasan ya kan. Di sini tentunya dengan tujuan untuk merupakan alasan utama untuk investasi ya. Kita melihat ya beberapa potensial di sini kan, berarti yang penting ya. Potensial itu penting. Dampaknya besar ya kan, dampak besar. Kalau dalam industri kan begitu yang dipikirkan ya. Penting itu bagaimana ya, punya dampak yang besar ya kan, dampak bagi perusahaan ya, ini. Baru langkah selanjutnya kita melakukan seleksi ya kan, melakukan seleksi proyek. Jadi tersedia biasanya kan kita tidak tersedia cukup banyak waktu ya dan sumber daya untuk mengimplementasikan semua proyek ya. Ini kan sudah menjadi satu pemahaman ya, nggak bisa lah kita melakukan semuanya ya kan, sehingga kita perlu melakukan seleksi di situ. Lalu apa yang kita lakukan dalam melakukan seleksi itu? Fokus pada kebutuhan organisasi, buat kategori ya kan. Kemudian lihat net present value, analisis finansial di sini maksudnya. Kemudian menggunakan model penilaian ya. Dan kalau banyak berarti perlu bobot, rating ya, perlu rating atau bobot di situ. Biar kita nanti bisa menghitung atau melakukan penilaian dengan baik ya, komprehensif maksudnya. Lalu lakukan penilaian yang berimbang ya. Dalam pembobotan ini juga harus berimbang ya, sehingga proses pemilihan seleksinya nanti bisa bagus gitu ya, bisa bagus. Seperti kalau kita lihat contoh, kok ini ada proyek pembangunan gitu ya, biasanya kan ada banyak alternatif di situ ya, dan nggak mungkin semua bisa kita laksanakan ya. Maka di situ kita kan perlu melakukan seleksi ya, lihat kebutuhan, kategori, analisis finansial ya kan, kemudian kita lakukan model penilaian ya dan pembobotan. Ketika kita fokus pada kebutuhan organisasi ya, apa yang kita lakukan ini kan seringkali kita sulit ya menentukan kebutuhan yang kadang-kadang ya. Jadi untuk menilai beberapa proyek itu kita biasanya semua orang itu menyetujui bahwa proyek tersebut punya nilai yang tinggi, wah semuanya tampak penting gitu. Itu kan susah kan.
Sehingga kita harus buat kriteria penting ya. Kriteria penting untuk proyek itu seperti apa? Ya, kriteria pentingnya itu seperti apa? Kan semua orang pasti begitu ya, kalau kita minta usulan, semua mengusulkan dan semua itu dianggap penting kebutuhan kita ya. Tapi kita harus tahu nih kriteria pentingnya itu seperti apa dalam sebuah proyek itu. Yang pertama tentang memang dibutuhkan. Ini gimana maksudnya ya, memang dibutuhkan itu? Artinya kalau dia tidak ada, kita akan memiliki masalah ya, akan timbul masalah kalau proyek itu tidak terlaksana ya, bagi organisasi gitu ya. Kemudian dana tersedia ya, tersedia dana untuk proyek tersebut. Kemudian ada keinginan kuat ya, ada keinginan kuat yang memang kita inginkan ya, untuk proyek tersebut bisa sukses ya, ada keinginan kuat untuk sukses. Artinya bisa dicapai gitulah ya. Jadi bisa keinginan ya, namanya kebutuhan. Kadang kebutuhan itu tidak sama dengan keinginan ya. Tidak sama dengan keinginan. Need ya, itu tidak sama dengan want ya kan, tidak sama ya kan. Jadi di sini keinginan untuk sukses harus kuat di situ ya, keinginannya untuk sukses. Nah itu kita anggap penting ya kan. Artinya apa? Kalau ini memang berdampak pada organisasi, masalah kalau tidak terlaksana, berarti dibutuhkan. Dana juga tersedia, tapi kita kayaknya nggak bisa mencapai itu. Wah ini nggak bisa ya, berarti nggak ada keinginan sukses. Buat apa diproyekkan kalau begitu ya kan? Berarti nggak kebutuhan penting gitu. Nah itu gambarannya begitu. Baik, kemudian untuk kategorisasi proyek ya. Salah satu kategorisasi adalah bagaimana proyek itu memberikan respon pada masalah, pada peluang ya, dan pada pengarahan ya, direktif. Kategorisasi yang lain berdasarkan pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek atau tanggal penyelesaian proyek. Kategorisasi juga bisa berdasar prioritas secara keseluruhan. Jadi ini istilahnya hanya klasifikasi aja ya, mengklasifikasikan ya kita. Classification dari project itu. Akhirnya dari classification itu kan nanti akan memunculkan prioritas ya, prioritas project. Tentu kategorisasi itu atau classification itu didasarkan pada beberapa kriteria di sini. Problem, peluang, dan arah ya, arah dari perkembangan organisasi atau bisnis ya, arahnya. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah analisis dari stakeholder ya, analisis stakeholder. Ini merupakan satu dokumen yang sangat penting dan merupakan informasi penting ya tentang stakeholder, karena nanti dia di sini bahkan merupakan informasi yang sensitif ya, pemilik proyek itu. Ya, dia memuat nama, peran stakeholder dalam proyek ya, nama perannya ya, kemudian ada fakta-fakta unik ya mengenai setiap stakeholder itu, pengaruhnya ya kan, ketertarikannya ya kan, terus saran untuk membina hubungan dengan setiap stakeholder ya, dari communication-nya ya. Jadi ini perlu dikuasai ya, perlu diketahui, karena itu merupakan informasi yang sangat penting ya, sangat sensitif di dalam menjalankan sebuah proyek. Ini misalnya ada contoh ya, dokumen analisis stakeholder ya. Misalnya di organisasi ya, ini nama-namanya ya, ada nama, kemudian perannya di organisasi sebagai apa ya, di sini tunjukkan perannya di organisasi, kemudian peran dalam proyek ya, sebagai apa dia peran dalam proyek,
kemudian fakta-fakta uniknya ya, artinya karakteristik unik yang dimiliki oleh setiap nama-nama ini ya. Ya, informasi ini dipentingkan terutama untuk manajer proyek ya, biar dia kalau mau melakukan konsultasi dia tepat memilih orangnya ya, siapa ya, bidangnya apa, sesuai enggak di situ. Demikian juga di bidang lain ya, ketertarikannya pada proyek, tingkat pengaruh, saran, dan ya, seperti tadi ya, keterangan-keterangan yang harus dikumpulkan dari setiap nama ini, stakeholder, lalu kriteria peran-perannya itu di situ. Jadi ini perlu dokumen ini untuk dikuasai biar kita bisa menjalankan proyek ini dengan baik ya. Kepada siapa kita berkomunikasi gitu ya, karena kita sebagai manajernya ya. Kemudian tentang eksekusi dari proyek sendiri, itu mencakup pengaturan dan pelaksanaan pekerjaan yang telah dideskripsikan dalam rencana manajemen proyek ya. Jadi eksekusi itu kan berarti pengaturan dan pelaksanaan ya. Namanya eksekusi ya, sebagian waktu besar dan biaya itu memang dipakai di proses ini untuk pelaksanaannya ya, karena produk yang dihasilkan sama pelaksanaan proyek ya. Eksekusi proyek ini yang paling besar, dan terkadang tidak semua orang punya kemampuan di sini ya untuk mengeksekusi ya, untuk melaksanakan, karena ini butuh kemampuan ya dalam pengaturan dan pelaksanaan pekerjaan ya, pengaturan dan pelaksanaan pengerjaan. Merancang. Ada orang yang pandai membuat rencana tapi tidak pandai dalam melaksanakan ya, biasanya karena kurangnya kemampuan untuk menyelesaikan masalah lapangan. Ada fakta yang menarik di sini dalam perencanaan dan pelaksanaan ya, perencanaan dan pelaksanaan di sini memang harus ada koordinasi yang baik, karena dua hal ini akan sangat berkaitan ya, nggak bisa dipisahkan ya, perencanaan dan pelaksanaan itu. Karena itulah biasanya si pengerja atau pekerja yang mengerjakan pekerjaan itu juga ikut dalam perencanaan ya. Jadi pihak-pihak yang bekerja atau yang nanti akan melaksanakan proyek, kalau misalnya kita proyek konstruksi ya berarti para kontraktor yang akan menjadi pelaksananya itu kadang juga ikut dalam pembuatan rencana ya. Karena nanti memang kadang mereka yang lebih menguasai ya tentang di lapangan. Jadi manajer proyek juga kadang memberi input dari tim proyek yang melaksanakan itu ya. Jadi kita perlu keterlibatan di sini ya, keterlibatan dalam penyusunan rencana. Jadi nggak bisa ya rencana dibuat oleh satu tim tertentu lalu pelaksanaannya dikerjakan oleh tim yang lain gitu ya, itu nanti koordinasinya agak susah ya, agak sulit untuk mencapai kesuksesan ya. Karena bisa jadi si pelaksana tidak tahu bagaimana dulu direncanakan dengan baik. Ada fenomena yang menarik di dalam kepemimpinan buah proyeknya, adanya budaya yang mendukung di sini. Jadi manajer proyek harus memimpin dengan contoh ya, yang memperlihatkan bagaimana pentingnya membuat rencana yang baik dan kemudian melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana ya. Dia bisa menunjukkan ya, membuat rencana yang baik itu bagaimana, lalu melaksanakan pekerjaan sesuai rencana itu. Kemudian yang kedua, budaya organisasi dapat membantu pelaksanaan proyek ya, dengan cara menyediakan panduan, membuat tracking kinerja berdasarkan rencana ya. Kemudian manajer proyek mungkin harus melanggar aturan untuk mencapai tujuan. Nah, ini memang dalam tanda kutip ya, tidak semua peraturan harus. Memang ada beberapa aturan yang bisa dilanggar ya, dalam mencapai tujuan. Karena memang biasanya ada situasional ya. Sehingga kalau harus terpaksa harus begitu, maka harus didukung oleh manajer senior gitu ya, untuk pelaksanaan seperti itu ya. Ada skill penting yang harus dimiliki oleh pelaksana proyek itu,
terutama adalah kepemimpinan, karena di lapangan ya, kepemimpinan, skill komunikasi, bahkan skill politis politis ini istilahnya. Jadi memang kita kadang harus menyembunyikan maksud yang sebenarnya agar orang termotivasi gitu ya. Itu namanya politis kan begitu. Jadi harus menyembunyikan maksud yang sebenarnya. Pengetahuan dan skill dalam hal produk, bisnis ya, dan aplikasi, kemudian penggunaan tool dan teknik khusus. Jadi ini memang eksekutor ya, eksekutor proyek itu memang butuh keahlian tertentu ya, butuh keahlian tertentu. Makanya itu menjadi kurikulum vitae ya seorang dalam pelaksanaan proyek itu. Jadi kayak track record gitu ya. Dalam teknik pelaksanaan proyek itu banyak ya, dalam pelaksanaan proyek itu banyak tool dan teknik yang bisa digunakan ya, termasuk juga sistem informasi ya, atau perangkat lunak. Di sini banyak sekali untuk membantu pelaksanaan proyek ini. Jadi ada metodologi manajemen proyeknya dan kemudian sistem informasi manajemen proyek ya, bisa digunakan untuk membantu dalam pelaksanaan. Kemudian juga memantau dan mengendalikan ya. Memantau itu maksudnya gimana? Memantau itu ya berarti mengumpulkan, mengukur ya kan, menyebarluaskan informasi kinerja ya. Jadi mengumpulkan, mengukur dan menyebarluaskan informasi kinerja itu memantau. Jadi perkembangan proyeknya itu bagaimana bisa diketahui ya. Kadang juga ada perubahan, yang perubahan itu perlu dipantau ya, untuk dikendalikan ya. Perlu dipantau dan dikendalikan. Dua keluaran penting dari proses pemantauan itu dan kemudian itu adalah rekomendasi tindakan koreksi ya, dan tindakan preventif ya. Ini yang menjadi output ya dari kegiatan pemantauan itu. Jadi monitoring itu memang harus menghasilkan rekomendasi ya, dan tindakan koreksi kalau ada kesalahan, dan juga tindakan preventif ya, untuk mencegah penyimpangan terjadi. Kemudian tentang kendali perubahan yang terintegrasi, tujuannya ini mempengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan ya, untuk memastikan perubahan tersebut menguntungkan ya. Jadi perubahan yang lebih membawa kepada kebaikan ya. Mengatur perubahan itu sendiri ya. Sebuah baseline adalah rencana manajemen proyek yang telah disetujui ditambah dengan perubahan yang juga telah disetujui. Jadi di sini memang perlu persetujuan ya. Setiap perubahan pun juga harus ada persetujuan. Itu yang dimaksud dengan kendali ya. Jadi bentuk kendalinya itu begitu. Kalau perubahan tapi tidak melalui persetujuan, itu namanya tidak terkendali ya. Jadi perubahan yang terkendali itu memang harus melalui persetujuan terlebih dahulu. Dalam fenomena ini ya, dalam fenomena perubahan pada proyek ya, menurut pandangan kuno dengan menurut pandangan modern itu berbeda ya. Kalau dalam pandangan kuno tim proyek itu harus melakukan ya, dengan rencana, tepat waktu, sesuai anggaran, harus begitu. Sedangkan dalam pandangan modern itu bisa proses komunikasi dan negosiasi terus menerus ya, komunikasi dan negosiasi terus menerus. Jadi perubahan seringkali menguntungkan dan tim proyek harus merencanakannya ya, penyelesaiannya gitu. Jadi dalam pandangan baru biasa ya proyek itu berubah. Lalu bagaimana dalam pengendalian perubahan itu? Dalam pengendaliannya itu harusnya setiap perubahan itu terdokumentasi ya secara formal, menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen-dokumen dan pekerjaan proyek itu berubah, mendeskripsikan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana caranya. Jadi perubahan itu nggak bisa semua orang yang melakukan itu. Jadi ada yang berwenang di sini. Itu tujuannya untuk biar terkendali ya perubahannya. Sehingga terkadang di
dalam organisasi proyek itu kita punya CCB ya, CCBS ya, Change Control Board yang punya dewan yang bisa mengendalikan perubahan ya. Jadi kalau ada perubahan, ada sesuatu yang berbeda, perlu dikonsultasikan dengan CCBS ini. Ya, sekelompok orang yang secara formal bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak ya, perubahan dalam suatu proyek. Jadi memang ini sudah diangkat ya, secara formal ya, secara formal bertanggung jawab. CCBS ini menyediakan panduan untuk mempersiapkan permintaan perubahan ya, mengevaluasi permintaan, mengatur dan seterusnya ya. CCBS ini mencakup, biasanya dia ya berisi para stakeholder tentunya ya kan, para pemilik proyek. Karena kan dia yang punya keinginan ya kan dari seluruh organisasi. Nah, dia ini harus sering ya, CCBS ini harus sering mengadakan pertemuan dengan tim proyek, karena kalau enggak nanti perubahannya bisa lama nanti nunggu persetujuan. Akhirnya proyek bisa mengalami kegagalan memenuhi waktunya ya. Jadi harus cepat ya, dia mendapatkan persetujuan atau penolakan ya. Jadi kalau dia mengajukan perubahan harus jelas secepatnya dapat persetujuan atau penolakan. Kalau persetujuan tinggal dilaksanakan, kalau penolakan bisa diajukan perubahan yang lain kan gitu. Nah, kemudian menutup proyek ya. Proyek ini maka semua aktivitas diselesaikan, pekerjaan ditransfer ya, diselesaikan, diserahkan pada pihak ya, sesuai dengan wewenangnya ya. Nah, ini sudah closing ya, closing proyeknya, dikembalikan pada itu. Oke, jadi demikian ya kira-kira integrasi, manajemen integrasi proyek ya. Berarti karena manajemen integrasi proyek itu berbicara tentang integration, berarti semua dilihat secara at a glance ya, secara sekilas gitu ya, inti-intinya. Lalu tujuannya untuk melihat sebagaimana sih proses integrasi itu dalam proyek itu, dari life cycle-nya, dari siklusnya ya, siklus proyek, kemudian dari tahapan proses, termasuk segala persoalan dan penyelesaiannya ya. Jadi ini lengkap banget manajemen integrasi proyek ini. Maka ini memang benar-benar harus dikuasai oleh para tim Pimpro ya, para tim atau Pimpro ya, yang pimpinan proyek ya. Pimpro ini harus menguasai ini, dia harus mengendalikan semua. Banyak software yang bisa digunakan untuk membantu ya, tentunya ada project management software secara khusus itu. Oke ya, demikian ya untuk manajemen informasi proyek yang mencakup tentang pengembangan cara proyek, pernyataan ruang lingkup ya, pengembangan pernyataan lingkup awal proyek, rencana manajemen proyek, kemudian pengelolaan eksekusinya, pengendalian pekerjaannya ya, termasuk juga pengendalian perubahan ya, dan penutupannya ya, demikian. Oke, demikian untuk kuliah manajemen integrasi proyek. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.